Haleluya, puji Tuhan, Allah kita yang dahsyat dan luar biasa hari ini siap memberkati kehidupan kita. Oleh karena itu mari kita sama-sama menikmati firman Tuhan dalam Renungan 79 dalam kitab Kejadian 40 ayat 1 sampai ayatnya yang terakhir. Kita akan baca ayat 6 dan 7. Demikian bunyi firman Tuhan. Ketika pada waktu pagi Yusuf datang kepada mereka, segera dilihatnya bahwa mereka bersusah hati. Ayat 7, lalu ia bertanya kepada pegawai-pegawai istana Firaun yang ditahan bersama-sama dengan dia dalam rumah tuannya itu. Mengapakah hari ini mukamu semuram itu? Ayat 8 ya Bapak Ibu ya, kita lanjut. Jawab mereka kepadanya, kami bermimpi, tetapi tidak ada orang yang dapat mengartikannya. Puji Tuhan, sampai di situ Bapak Ibu Saudara. Judul renungan kita hari ini, ketulusan. Kita belajar tentang ketulusan. Ketulusan adalah merupakan sikap memberi tanpa pamrih kepada orang lain. Ketulusan juga berasal dari dalam hati yang paling dalam. Dan dengan ketulusan dapat membuat kita menerima apapun di dalam kehidupan kita. Kita dapat menerima segala sesuatu dengan apa adanya dalam hidup ini. Dalam Kejadian pasal 40 ini kita melihat sosok Yusuf yang adalah seorang yang memiliki ketulusan yang luar biasa. Dan juga seorang pribadi Yusuf yang hidup mengasihi Tuhan, hidup mencintai Tuhan, hidup dekat dengan Tuhan. Luar biasa Bapak Ibu Saudara ya, kalau kita merenungkan tentang pribadi dan kehidupan Yusuf. Puji Tuhan, kita juga akan melihat ciri-ciri orang yang tulus. Ciri-ciri orang yang tulus yang pertama, mereka peka terhadap situasi dan kondisi yang dialami oleh orang lain. Saya ulangi, peka terhadap situasi dan kondisi yang sedang dialami atau yang menimpa orang lain. Dan kita melihat Yusuf pun peka terhadap keadaan atau kondisi sesamanya di dalam penjara, yaitu kedua orang pelayan raja, pelayan minum dan juru roti raja yang dipenjarakan bersama-sama dengan Yusuf. Dia peka terhadap keadaan mereka. Tadi kita sudah baca pada ayat 6 dan 7. Dia datang kepada mereka dan dia melihat mereka. Ini menunjukkan bahwa Yusuf itu baik, bahwa Yusuf itu peka terhadap kondisi yang dialami oleh sesamanya. Dia melihat dan dia bertanya kepada mereka dan berkata, mengapa hari ini mukamu muram seperti itu? Dan Yusuf mengapa bisa bertanya seperti itu? Karena dia adalah pribadi yang punya ketulusan mungkin di hari-hari sebelumnya. Yusuf memperhatikan mereka. Mereka mungkin ceria, bisa menikmati hari itu dengan sukacita, tapi berbeda dengan hari itu. Oleh sebab itu, Yusuf sangat peka dan memberikan perhatian kepada kedua pelayan raja tersebut. Yusuf, ia mendatangi mereka dan Yusuf memiliki rasa simpati dan empati yang begitu luar biasa dan mampu menempatkan posisinya di dalam situasi dan kondisi yang dialami oleh sesamanya di dalam penjara. Orang yang demikian Bapak Ibu, ketika kita memiliki ketulusan dan kita memiliki ciri yang pertama itu peka terhadap kondisi yang dialami oleh orang lain, juga akan membuat kita menempatkan posisi kita dalam situasi yang dialami oleh orang lain. Kita dapat merasakan apa yang orang lain rasakan karena kita punya ketulusan. Demikian dengan Yusuf di dalam penjara. Dan kita melihat ciri-ciri yang kedua tentang orang yang memiliki ketulusan ya. Suka menolong sesama. Suka menolong sesama. Biasanya mereka atau orang-orang yang memiliki ketulusan akan menjadi orang yang pertama memberikan pertolongan,
mempedulikan orang lain, punya sikap peduli terhadap orang yang mengalami masalah, akan menjadi orang yang nomor satu, Bapak Ibu Saudara ya. Dan kita melihat dalam pasal 40 ini, Yusuf tidak hanya bertanya kepada mereka, tetapi dialah orang yang nomor satu yang tahu kondisi dan situasi yang dialami di dalam hati kedua pelayan raja tersebut. Dan Yusuf pun menunjukkan kepeduliannya kepada mereka. Dia tidak hanya bertanya, tapi dia bertindak untuk menolong mereka. Dengan cara apa? Dengan apa yang dia miliki, Bapak Ibu Saudara ya. Apa yang Yusuf miliki dalam penjara? Tentu dia tidak memiliki uang dan harta karena dia kondisi juga sama-sama dipenjarakan. Tapi dia memiliki satu kemampuan yang luar biasa yang juru minum tidak miliki. Dia memiliki kemampuan yang istimewa dari Tuhan, yang Tuhan berikan secara khusus kepada Yusuf. Kenapa Bapak Ibu? Karena Yusuf adalah orang yang mengasihi Tuhan, yang cinta akan Tuhan, yang menolak dosa. Karena dia menolak dosa, dia dipenjarakan. Oleh karena itu Tuhan tetap cinta kepada Yusuf. Dia menunjukkan cintanya yang besar. Tidak ada orang yang dapat mengartikan mimpi seperti Yusuf. Dia berkata kepada mereka dalam ayat yang ke-8. Tadi bagian A kita sudah baca ya. Dia berkata, kami bermimpi, tetapi tidak ada orang yang dapat mengartikannya. Lalu kata Yusuf kepada mereka, bukankah Allah yang menerangkan arti mimpi? Ceritakanlah kiranya mimpimu itu kepadaku. Ini sikap Yusuf menunjukkan bahwa dia empati kepada mereka. Dia juga mau bertindak untuk menolong mereka. Ia berusaha menolong mereka agar tidak muram lagi. Dia berusaha menolong mereka lepas dari keadaan yang membuat mereka tidak bersuka cita, tidak seperti biasanya. Yusuf adalah orang yang nomor satu membawa dirinya untuk menolong mereka. Dan yang ketiga, ciri-ciri orang yang memiliki ketulusan. Memandang orang lain sama seperti dirinya sendiri. Humble ya, pandai bergaul, ramah, dan keramahannya itu terhadap siapa saja. Tanpa memandang usia, tanpa memandang kedudukan. Dia ramah, dia baik kepada setiap orang ya. Memandang orang lain sama seperti dirinya sendiri. Demikian dengan Yusuf. Yusuf tidak memandang juga siapa mereka. Dia merasa bahwa mereka sama mengalami kondisi orang yang dipenjarakan ya. Sama, mereka adalah pelayan raja dan Yusuf juga adalah orang yang dipercayakan di dalam rumah Potifar pada saat itu. Tetapi Bapak Ibu, ketika kita mau menjadikan orang lain sama dengan diri kita, kita juga tidak tepat kalau kita memandang latar belakang, suku, ataupun siapa pribadi yang kita hendak tolong. Kita akan memandang, menolong mereka selayaknya diri kita sendiri. Dan ciri-ciri orang yang tulus yang keempat adalah tidak suka mengungkit dan menceritakan kebaikan hatinya yang ia telah berikan kepada orang lain. Ia tidak suka mengumbar hanya demi pujian bagi dirinya dari orang lain. Ini ciri-ciri orang yang tulus. Apakah kita menemukan orang-orang seperti itu di sekitar kita? Dan apakah kehidupan kita seperti ini Bapak Ibu? Saya membagikan 4 ciri orang yang tulus ya. Yang keempat, tidak suka mengungkit dan menceritakan kebaikannya yang ia telah lakukan kepada orang lain. Dan dia juga tidak suka mengumbar hanya demi mendapatkan pujian dari orang lain. Yusuf tidak lupa akan kasih Allah yang dialami dan dia membagikan kasih itu kepada orang lain. Dan kita lihat Bapak Ibu ayatnya yang ayat 23 dalam pasal 40 ini dikatakan ya. Bapak Ibu dapat membacanya di mana Yusuf sudah mengartikan mimpi mereka dan ada satu perjanjian kepada salah satu pelayan raja. Ayat 23. Tetapi Yusuf tidaklah diingat oleh kepala juru minuman itu, melainkan dilupakannya. Ada perjanjian sebelumnya dengan juru minum ketika ia nanti sudah dibebaskan dan diangkat kembali oleh raja menjadi juru minum. Janganlah lupakan aku, kata Yusuf. Tetapi juru minum ini melupakan perjanjian tersebut. Dia lupa kepada Yusuf karena mungkin sudah sukacita Bapak Ibu. Kadang-kadang sukacita itu juga dapat
membuat kita melupakan seseorang yang sudah baik dalam kehidupan kita. Tapi saya percaya kita semua tidak demikian Bapak Ibu Saudara ya. Karena kita mengandalkan Tuhan dan Roh Kuduslah yang akan mengingatkan kita untuk tetap berbuat baik dan mengingat janji-janji kita kepada orang lain. Amin. Puji Tuhan. Yusuf dilupakan oleh juru minum tersebut dan dikatakan bahwa kebaikannya juga tidak diingat oleh juru minum itu. Tetapi Bapak Ibu, Yusuf tidak mengungkit kebaikannya. Tidak dijelaskan lagi pada pasal 40 ini bahwa Yusuf datang mengungkit kebaikannya, menuntut, itu saya yang mengartikan mimpinya. Tidak demikian. Yusuf pasrah pada keadaan karena dia tahu bahwa Allah yang dia sembah itu adalah Allah yang sanggup menolong dia dan tetap memberikan sukacita, ketenangan bagi Yusuf meskipun dia di dalam penjara. Dia tidak menuntut juru minum tersebut untuk menolongnya sesuai kesepakatan janji mereka ketika juru minum itu masih dalam penjara. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kembali pertanyaan yang saya sudah utarakan kepada kita semua. Apakah kita menemukan orang-orang yang memiliki ciri-ciri ketulusan seperti yang kita sudah pelajari? Kalau belum, temukanlah orang-orang yang tulus di sekitar kita. Kalau kita belum temukan dan tidak ada, mari kita berdoa. Kita doakan supaya banyak orang, banyak anak Tuhan memiliki ketulusan hati kepada sesama anak Tuhan, kepada keluarga sendiri, terutama tulus kepada Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Jadikan hidup kita, jadikan hidup Bapak Ibu Saudara menjadi pribadi yang tulus terhadap Tuhan dan juga terhadap sesama. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur buat kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami mau menjadi anak-anak Tuhan yang hidup memiliki ketulusan dalam kehidupan kami, terutama tulus mengasihi Tuhan dan juga tulus mengasihi sesama kami. Berikan kami Tuhan hati yang memiliki perasaan mengasihi kepada sesama kami agar kami tetap menjadi berkat, dan kiranya keluarga GPD El Shaddai Magelang selalu suka dekat pada Allah. Kiranya keluarga GPD El Shaddai Magelang menaruh tempat perlindungan pada Tuhan Allah, supaya keluarga GPD El Shaddai Magelang dapat menceritakan segala pekerjaan Allah. Puji Tuhan, haleluya, dalam nama Tuhan Yesus. Amin.